Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul pada diskusi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat Bapak Wajihuddin SPD MU dan teman-teman yang berbahagia. Baik, sebelum kita mulai diskusi ini, ada baiknya kita buka dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat penutup. Baik, sebelum melangkah pada susunan acara yang kedua, perkenalkan saya Kamelia Wulandari dengan NIM 222303102011 sebagai moderator kelompok 3. Adapun anggota kelompok 3 yaitu Saya Rizky Soleha dengan NIM 222303102006 sebagai pemateri 1. saya Genti Ramajida sebagai pemateri dengan NIM 22230310242. Saya Nadia Sasita Edi Sadia dengan NIM 22230212045 sebagai pemateri 3. Saya Kafira Madina Rahma dengan NIM 2230010446 sebagai moderator. Baik, kita mulai penyampaian materi oleh kelompok 3. Kepada yang bertugas saya persilakan. Baik, pembahasan kali ini mengenai tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Untuk pembahasannya yaitu yang pertama pengertian wawasan Nusantara, yang kedua dasar hukum wawasan Nusantara, yang ketiga kedudukan wawasan Nusantara, yang keempat fungsi wawasan Nusantara, yang kelima perwujudan wawasan Nusantara, yang keenam pengertian geopolitik, yang ketujuh wawasan geopolitik, dan yang kedelapan wawasan Nusantara sebagai geopolitik. Selanjutnya, wawasan Nusantara Indonesia. Wawasan berasal dari kata mawas yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa yang artinya pulau atau satuan kepulauan, antara artinya letak yang menunjukkan di antara dua unsur. Sedangkan Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wawasan Nusantara artinya cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar hukum wawasan Nusantara. Dasar hukum wawasan Nusantara diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan yang tercantum dalam dasar-dasar hukum, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, TAP MPR nomor 4 MPR 1973 pada tanggal 22 Maret 1973. Yang kedua ada TAP MPR nomor 4 1978 22 Maret 1978 tentang GBHN. Dan yang terakhir ada TAP MPR nomor 2 MPR 1983 12 Maret 1983. Pembahasan selanjutnya yaitu kedudukan wawasan Nusantara. Pertama, Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara
berstatus sebagai dasar cita-cita. Yang kedua, UUD 1945 merupakan dasar konstitusi negara yang berstatus landasan konstitusional. Yang ketiga yaitu ketahanan nasional sebagai konsep nasional dengan status basis konseptual. Dan yang keempat yaitu DHBN, pedoman kebijakan nasional sebagai kebijakan dan strategi nasional atau kebijakan dasar nasional dengan status basis operasional. Kemudian fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu sebagai konsepsi ketahanan nasional adalah konsep dalam pembangunan, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Yang kedua yaitu sebagai pembangunan nasional adalah mencakup kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Dan yang ketiga sebagai pertahanan dan keamanan adalah pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Serta yang keempat sebagai wawasan kewilayahan, yaitu pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antar negara. Selanjutnya perwujudan wawasan Nusantara. Yang pertama, pelaksanaan politik diatur dalam UU Partai Politik, pemilihan umum, pemilihan presiden, di mana pelaksanaannya sesuai hukum dan mementingkan kesatuan bangsa. Misalnya adalah pemilihan presiden, DPR dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan agar tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil. Dan yang ketiga, pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Pembahasan berikutnya yaitu pengertian geopolitik. Kata geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politika, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan teria yang berarti besar. Sementara dalam bahasa Inggris, polities adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dana, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan suatu. Geopolitik adalah sistem politik atau peraturan-peraturan dalam bentuk kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara. Berikutnya wawasan geopolitik. Sehubungan dengan wawasan geopolitik sebagai suatu wawasan yang berdasarkan kekuatan, maka perlu juga diketahui beberapa konsep tentang kekuatan. Kekuatan sebagai suatu wawasan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Wawasan luar, 2. Wawasan bahari, 3. Wawasan dirgantara, 4. Wawasan kombinasi. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Cara pandang suatu bangsa memandang tanah air dan beserta lingkungannya menghasilkan wawasan nasional. Adapun bangsa Indonesia memiliki wawasan nasional yaitu wawasan Nusantara. Sebagai wawasan nasional bagi bangsa Indonesia, maka wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, laut, dan udara. Di atasnya dipandang sebagai ruang hidup atau level yang satu atau utuh. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia berdasarkan pada relasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya susunan acara yang ketiga yaitu tanya jawab. Kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilakan untuk angkat tangan terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan diri dan menyebutkan nama dan NIM, dan dilanjutkan dengan menyampaikan pertanyaannya. Untuk audiens kami batasi 3 orang saja. Dwi. Baik,
Perkenalkan, nama saya Bima Dianti Wasilaningrum dengan NIM 222-303-102-013. Pertanyaan saya, bagaimana implementasi wawasan Nusantara dalam kerangka geopolitik? Jelaskan. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, Sinta. Perkenalkan, nama saya Sintaria dari NIM 222-303-10-2002. Pertanyaannya, menurut pendapat ilmu Anda, bagaimana upaya bangsa Indonesia dalam mengelola geopolitik agar dapat bermanfaat bagi rakyat Indonesia? Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, Abida. Perkenalkan, nama saya Bila Gunafian, NIM 222-301-020-31. Pertanyaannya yaitu, apa saja tantangan implementasi wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia di era modern ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada audiens yang sudah bertanya. Bagaimana dengan kelompok juga? Apakah pertanyaan dari audiens bisa dimengerti? Bisa. Baik, untuk itu kepada kelompok 3, saya beri waktu 5-10 menit untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan dari audiens. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ida dengan pertanyaan, apa saja sih tantangan implementasi wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia di era modern? Yang pertama ada perkembangan pesat teknologi. Perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk wawasan Nusantara. Yang kedua ada kapitalisme, yang merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian. Dan yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan adanya pemberian peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilakukan oleh negara-negara maju dengan bottom up planning. Apakah bisa dimengerti? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi. Bagaimana implementasi wawasan Nusantara dalam kerangka geopolitik? Jelaskan. Implementasi wawasan Nusantara dalam geopolitik terdiri atas ekonomi, letak geografis, dan sosial budayanya. Dalam hal ekonomi, di dalam implementasi wawasan Nusantara harus menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Implementasi wawasan Nusantara dalam hal ekonomi harus mampu mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta menjaga kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Sementara itu, dalam kehidupan sosial budaya, implementasi wawasan Nusantara akan menciptakan sifat batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati sebagai bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Apakah jawaban bisa diterima? Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sinta. Menurut pendapat kelompok Anda, bagaimana upaya bangsa Indonesia dalam mengelola geopolitik agar dapat bermanfaat bagi rakyat Indonesia? Menurut pendapat kelompok saya, cara Indonesia mengelola geopolitik sehingga dapat bermanfaat bagi rakyat sendiri, seperti halnya pemerintah membuat kebijakan berdasarkan kondisi geografisnya, contoh mendorong pembangunan pelabuhan internasional. Apakah bisa diterima? Pelabuhan internasional. Baik, sekian tanya jawab dan diskusi kita pada hari ini. Semoga ada ilmu yang bisa kita petik dan terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua. Untuk itu kita tutup saja diskusi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata kami dari kelompok 3 kami undur diri.
wabarakatuh.